Halo semuanya, perkenalkan saya Madi Evi Damayanti, NPM 224111186, kelas manajemen 22C. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia bisnis, yaitu kepahilitan dan penundaan pembayaran utang. Kita akan mencoba memahami apa itu kepahilitan, alasan mengapa perusahaan bisa terjerumus ke dalamnya, serta bagaimana penundaan pembayaran utang dapat menjadi alternatif yang lebih baik. Yang pertama, definisi kepahilitan. Pertama-tama, mari kita definisikan apa itu kepahilitan. Kepahilitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pailit. Pailit ialah keadaan berhenti membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Pernyataan pailit harus dilakukan oleh pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan niaga sebagai suatu bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar seorang debitur. Tanpa adanya putusan pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari debitur. Kepahilitan merupakan suatu proses penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi, yaitu melalui pengadilan niaga. Kepahilitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepahilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang disingkat dengan UUK 2004. Selanjutnya, alasan untuk dinyatakan pailit. Kemudian, apa saja syarat sehingga debitur dapat diajukan sebagai debitur pailit? Dalam mengajukan permohonan penyataan pailit, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Syarat pengajuan permohonan penyataan pailit dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat 1 UUK 2004 yang berbunyi, debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Syarat untuk dinyatakan pailit. Pasal 2. Yang pertama, debitor memiliki 2 atau lebih kreditor. Yang kedua, debitur tidak membayar sedikitnya satu orang yang telah jatuh tempo atau dapat ditagih. Permohonan penyataan pailit yang telah diterima oleh pengadilan akan diproses melalui sidang pemeriksaan dan selambat-lambatnya putusan pailit harus dibacakan 60 hari setelah tanggal pendaftaran permohonan penyataan pailit. Selanjutnya, alasan kepailitan. Ada banyak alasan mengapa sebuah perusahaan bisa menghadapi kepailitan. Beberapa di antaranya meliputi yang pertama, kinerja keuangan yang buruk, yang kedua, utang yang terlalu tinggi, yang ketiga, penurunan penjualan yang signifikan, yang keempat, perubahan dalam industri atau pasar yang tidak terduga. Selanjutnya, penundaan pembayaran utang atau moratorium. Sekarang mari kita bicarakan tentang penundaan pembayaran utang atau moratorium. Ini adalah langkah yang diambil oleh perusahaan yang menghadapi masalah keuangan, tetapi ingin menghindari kepailitan. Dalam penundaan pembayaran utang, perusahaan meminta waktu tambahan untuk membayar utangnya kepada para kreditornya. Selanjutnya, tujuan penundaan pembayaran utang. Mengapa perusahaan akan memilih penundaan pembayaran utang daripada langsung menyatakan kepailitan? Ada beberapa alasan utama. Yang pertama, kesempatan untuk merestrukturisasi utang. Yang kedua, melindungi aset dan operasional perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kemungkinan pemulihan. Selanjutnya, proses penundaan pembayaran utang. Bagaimana proses penundaan pembayaran utang berjalan?
Biasanya perusahaan akan mengajukan permohonan kepada pengadilan dan meminta moratorium untuk membayar utangnya. Selanjutnya, pengadilan akan mengevaluasi situasi keuangan perusahaan dan apakah penundaan pembayaran utang adalah langkah yang tepat. Selanjutnya, keuntungan penundaan pembayaran utang. Keuntungan utama dari penundaan pembayaran utang adalah bahwa perusahaan memiliki waktu untuk merencanakan dan melaksanakan perbaikan keuangan. Ini juga memberikan perlindungan sementara terhadap tuntutan hukum dan para kreditor. Selanjutnya, risiko penundaan pembayaran utang. Namun, penundaan pembayaran utang juga memiliki risiko. Jika perusahaan gagal merestrukturisasi utang atau memperbaiki keuangan mereka akhirnya mungkin harus menyatakan kepailitan. Yang terakhir, kesimpulan. Untuk menyimpulkan, kepailitan dan penundaan pembayaran utang adalah dua konsep penting dalam dunia bisnis. Kepailitan adalah kondisi di mana perusahaan tidak dapat membayar utangnya, sementara penundaan pembayaran utang adalah upaya untuk menghindari kepailitan dengan memberikan waktu tambahan untuk memperbaiki keuangan. Keputusan untuk memilih salah satu opsi ini tergantung pada situasi keuangan dan strategi bisnis perusahaan. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga presentasi ini dapat membantu Anda memahami kepailitan dan penundaan pembayaran utang. Sampai jumpa di video selanjutnya.